Episode dimulai. Uli mempermalukan Jagdish dan Gauri di depan semua warga, dan berkata, "Dewa tidak akan pernah memaafkan dosamu, karena telah menyakiti perasaan Anandi, dan mengkhianatinya demi wanita lain." Jagdish hanya terdiam, lalu Uli dan semua warga meninggalkan mereka. Gauri marah dan berteriak, "Siapa gadis desa itu? Berani sekali dia menilaimu seperti itu, memangnya dia siapa? Dia bukan anggota keluarga? Kenapa kau tidak melawan dan hanya diam? Saat wanita itu mempermalukanmu, dia memandangku seolah aku bukan istrimu." Jagdish berusaha menjelaskan, tapi Gauri tidak ingin mendengarkan ucapannya dan pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Gauri terlihat penuh amarah, dia masuk tanpa memberikan salam pada siapapun. Gauri mencari Anandi di dapur dan di kamar, namun Gauri tidak menemukannya. Di satu sisi, Anandi sudah pulang dan ingin segera berganti pakaian, tapi Gauri menghentikannya dan berteriak, untuk meluapkan emosinya di depan Kalyani, Sumitra dan Gehna. Gauri bertanya, "Kau berpura-pura baik di depanku, tapi nyatanya menikamku dari belakang. Kau adalah putri dari rumah ini dan selalu menjaga reputasi keluarga, lalu kenapa kau menyebarkan berita tentang hubunganku dengan Jagdish?" Anandi berkata, "Aku tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak ada artinya." Namun Gauri bersikeras ingin tahu jawaban dari Anandi. "Jika kau berpikir dengan menyebarkan berita ini, bisa mendapatkan Jagdish kembali, maka itu salah, kau tidak akan pernah kembali padanya." Sumitra kesal dengan ucapan Gauri dan ingin menegur, tapi Kalyani menghentikannya. Gauri terus menyalahkan Anandi, "Lihatlah menantu kesayangan kalian, wajahnya begitu polos, tapi ternyata di belakang dia membongkar rahasia keluarga." Anandi menjawab, "Aku ingin menahan berita ini agar tidak tersebar pada penduduk desa, tapi aku tidak punya kuasa karena aku hanyalah seorang warga. Jika kau tidak berteriak dan memaki petugas desa, mungkin masalah ini tidak akan panjang." Aku memang bertemu Puli saat itu, tapi memintanya untuk meredam amarah warga. Jika mereka tetap membicarakan hubunganmu dengan Jagdish, apa itu juga salahku? Kalyani tersenyum dan bangga dengan jawaban Anandi, sehingga membuat Gauri terdiam. Anandi juga memperingatkan Gauri untuk tidak menyalahkan Puli ataupun orang lain, karena kesalahan itu dibuat karena ulahnya sendiri. Anandi pun pergi meninggalkan semua orang. Di tempat lain, Fasad sedang menemui pengacara untuk mengurus beberapa berkas. Pengacara meminta pelayan untuk membawakan minuman. Tanpa sengaja, Fasad menjatuhkan berkasnya, lalu pelayan itu mengambilkan kertas tersebut. Fasad terkejut melihat kalung yang dikenakannya, dan bertanya, "Dari mana kau mendapatkan kalung itu? Kau pasti sudah mencurinya." Pelayan itu ketakutan dan meminta Fasad untuk tetap tenang, lalu dia menceritakan kejadian sebenarnya. Hari itu Jagdish datang untuk mengurus pernikahannya bersama Gauri, tapi pengacara tidak bisa membantunya, karena statusnya masih menikah. Lalu pelayan itu menyarankan untuk memberikan suap, agar pendaftarannya mudah. Jagdish yang tidak memiliki uang, sehingga dia memberikan liontin tersebut. Lalu Fasad meminta pelayan itu melepaskan kalung itu, dan menggantinya dengan sejumlah uang. Di satu sisi, Gauri merasa hancur dan menghapus sindur di dahinya. Kemudian Sumitra datang dengan membawa sebuah hasil lab dan memberikannya pada Gauri. "Kau seorang dokter, aku yakin kau bisa membaca hasil lab tersebut," ungkap Sumitra. Gauri melihat laporan itu dan mengatakan, "Ini adalah laporan neurologis yang menunjukkan cedera kepala serius yang mematikan." Lalu Gauri menanyakan, "Laporan siapa ini?" Sumitra menjawab, "Namanya tertulis di belakang." Gauri melihat nama Anandi dan usia 13 tahun, sontak Gauri terkejut. Sumitra menceritakan semua kejadian di masa lalu pada Gauri. "Itulah sebabnya kami tidak bisa memisahkan Jagdish dengan Anandi, mereka terikat satu sama lain. Anandi mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan hidup Jagdish, dan semua warga desa tahu kejadian ini. Jadi wajar saja, jika mereka marah pada Jagdish dan menganggapnya tidak tahu diri. Kau tidak bisa memisahkan Jagdish dengan Anandi, kau memang memiliki daya tarik, sehingga Jagdish mencintaimu, tapi kau harus ingat, bahwa cinta sejati Jagdish hanya Anandi." Sumitra mengambil hasil lab, dan pergi meninggalkan ruangan. Gauri menangis dan jatuh lemas ke lantai, hatinya merasa hancur mendengar ucapan Sumitra. Tak lama kemudian, Jagdish datang dan melihat Gauri sedang duduk di lantai. Gauri bertanya, "Apa kau mencintai Anandi?" Jagdish menjawab, "Aku tidak mencintainya." Gauri tidak percaya dan mengatakan, "Kau pasti berbohong? Anandi rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan hidupmu,
bagaimana mungkin kau tidak jatuh cinta padanya? Jagdish menjawab, cinta Anandi bertepuk sebelah tangan, karena aku tidak pernah mencintainya. Aku peduli dan menyayanginya hanya sebagai teman, dan tidak lebih. Gauri berkata, aku akan kembali ke Mumbai dan pergi meninggalkanmu. Jagdish menghentikan dan memohon, untuk tidak meninggalkannya sendirian. Aku berjanji kita akan pergi bersama. Jagdish pun memeluk Gauri. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Fasad memanggil nama Jagdish. Semua orang berkumpul mendengar keributan. Byron bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kau berteriak? Jagdish juga berlari untuk menghampiri mereka. Fasad yang penuh amarah menatap wajah Jagdish, dan bertanya, di mana kalung pusaka milik keluarga yang sering kau gunakan? Jagdish tidak bisa menceritakan, bahwa dia telah memberikannya untuk membayar suap pernikahannya bersama Gauri. Jagdish terpaksa berbohong, bahwa kalung itu sedang diperbaiki di Mumbai. Fasad marah dan berkata, bagaimana mungkin kau begitu ceroboh? Kalung itu pemberian nenekmu, dan itu sangat berharga baginya. Fasad memberitahu semua orang tentang kebenarannya, dan mengeluarkan kalung itu. Fasad mengatakan, kau tahu kalung ini sangat berharga bagi keluarga? Ibuku menceritakan, bahwa kalung ini pemberian suaminya. Aku bermimpi untuk memakainya, tapi aku tidak pernah memilikinya. Nenekmu sangat menyayangimu sehingga dia memberikan padamu. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah memberikan kalung ini pada orang lain hanya demi wanita. Semua orang terkejut mengetahui hal tersebut. Kalyani mengambil kalung itu, dan mengingat masa lalu bersama suaminya. Kalyani menangis, suasana saat itu menjadi hening. Kemudian Kalyani berjalan meninggalkan semua orang. Jagdish berlari untuk mengejar Kalyani, Gauri juga ada di sana. Jagdish memohon di kaki Kalyani untuk memaafkannya, aku melakukan itu semua untuk menyelamatkan hubunganku dengan Gauri, ungkap Jagdish. Gauri mendengar semua pembicaraan mereka, Kalyani marah dan pergi menutup pintu. Beberapa saat kemudian, Gauri membayangkan perilaku Jagdish padanya, dia baru sadar, bahwa Jagdish benar-benar mencintai dirinya, dan rela berkorban apapun untuknya. Jagdish menangis dan menyesali perbuatannya, lalu Gauri mencoba untuk menenangkannya. Kemudian Kalyani datang dan berkata, aku minta maaf karena menahanmu terlalu lama, sekarang kau bisa pergi bersama istrimu dari rumah ini. Kalyani memberikan sejumlah uang, tapi Jagdish menolaknya dan berkata, tidak nenek, kau tidak perlu memberikannya, karena setiap bulan ayah akan mengirimkan padaku. Kalyani menjawab, ini adalah uang biaya yang Byron janjikan kepadamu, aku memberikan semuanya, agar kau tidak ada hubungan lagi dengan kami. Jagdish merasa hancur mendengar ucapan Kalyani, dia tak berhenti meneteskan air matanya.